Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini, gue baru aja bikin setup dual monitor kayak gini. setup lagi. Nggak, ini sebenarnya nggak ada niatan pengen bikinnya tuh kayak gini gitu ya. Pengennya nyamping-nyampingan, tapi ada sebabnya kenapa hasilnya jadi kayak gini, nanti akan kita bahas. Dan by the way, di video kali ini gue cuma pengen lebih unjukin ke kalian, ini bracket Oximus ZDP1128. Kenapa gue jadinya pengen bahas ini? Karena ini tuh beda gitu versinya dari yang udah gue punya, ZDP1118. Jadi nanti gue juga akan bahas versi terbarunya yang ZDP1118 ya. Karena ada beberapa perbedaan dan mungkin itu juga yang jadi pertanyaan kalian di video ZDP1118 Oximus yang pernah gue bahas juga. Jadi ya, apa aja bedanya? So langsung aja masuk ke videonya. Oke, kita unboxing dulu dan rakit Oximus ZDP1118 ini versi yang terbaru. Banyak yang beda dari yang gue punya sebelumnya. Pertama, kita dapetin assembly instruction, terus ini ada baut-baut tapi nggak akan kepake semuanya. Terus ini ada tangan bagian atas yang ada gas liftnya. Terus yang gue suka, logo Oximusnya mengecil dibanding versi sebelumnya. Terus selanjutnya ini ada bagian tangan bawahnya. Nah, sampai sini cukup jelas perbedaan versi yang sekarang sama versi yang gue punya sebelumnya. Kalau versi yang gue punya sebelumnya itu dia nyampe paketnya udah kerakit. Jadi kita nggak kepisah-pisah gini antara tangan atas sama tangan bawahnya. Kita cuma ngerakit si penjepitnya ke meja aja. Cuman kalau yang versi ini bener-bener ini kita harus assemble semuanya. Dan ya, nanti akan kita lihat plus minusnya itu apa. Kita lanjut rakit. Di sini kita dapat bagian penjepit dan ada cover plastiknya kayak gini. Di bagian ini ada yang gua agak kurang suka, yaitu bagian bawahnya ini kayak nggak niat ngasih foamnya gitu ya. Karena ini bisa banget bikin meja kita nantinya rusak. Tapi ya let's see aja. Terus ini besi untuk kita nanti tempelin di VESA mount. Lanjut, ini bagian yang nantinya akan jepit bracket ke meja. Dan ya, ini dia part-part yang ada di paket pembelian yang perlu kita rakit. Hal pertama yang harus kita rakit adalah bagian penjepitnya. Ambil penjepit bagian atas, terus kita gabungin sama part ini yang nantinya akan jadi penyambung antara penjepit atas sama penjepit bawah. Kita butuh dua baut jenis ini yang perlu kita pasang pakai kunci L yang ukurannya kecil. Ini udah kita dapat di paket pembelian by the way. Setelah kepasang, kita butuh sambungin sama penjepit bagian bawahnya. Kita dikasih dua opsi posisi, jadi kalian bisa sesuaiin sama ketebalan meja kalian. Kalau gue taruh di posisi yang paling tipis karena meja gue ukurannya cuma 2 cm. Setelah kerakit penjepitnya, langsung gue tes untuk dijepit ke meja. Dan gue tesnya itu kalau misalnya si mejanya ini bisa keangkat gitu ya, bisa kegeser, dan penjepitnya nggak kegeser sama sekali, berarti ini udah kuat. Nah, sebetulnya ada satu metode lain untuk jepit bracketnya, yaitu di bor. Tapi tentu gue nggak akan pakai ini karena nantinya akan nggak fleksibel gitu ya. Lanjut, pasang arm bagian bawah, dan ini yang gue suka di versi yang sekarang. Kita bisa atur seberapa keras bracketnya, bisa muter-muter atau kita bisa adjust. Jadi kita bisa puter baut pakai kunci L untuk nyesuaiin dengan kebutuhan kita. Udah kepasang bracketnya, tinggal pasang monitor aja. Dan by the way, kemarin juga banyak yang tanyain soal gas lift ya di video ZDP1118 yang pernah gue bahas kemarin. Soal gas liftnya itu naik-naik terus. Nah, kalian caranya itu harus puter join yang tengah ini yang ada tulisan plus sama minus. Kalian puter ke arah yang minus biar monitor kalian tuh nggak naik-naik terus secara otomatis gitu ya. Jadi kalian bisa atur di tengah atau paling bawah atau paling atas gitu ya. Dan kalau misalnya kalian kencengin ke plus, kalian posisiin monitornya di tengah, ini akan otomatis naik-naik terus gitu. Nah, ini tinggal monitor ditempel pakai VESA mount tadi dan udah bisa kepasang di Oximus ZDP1118. Satunya banyak banget ya. Nah, monitor yang akan gue pakai itu Lenovo L24i karena kakinya ini belum ergo, jadi pas banget dipakein sama bracket Oximus ini. Nah, monitor ini belum gue review, jadi nanti tentunya akan gue review, jadi ya stay tune terus aja. Kita pasang VESA-nya butuh baut yang ada di plastik panjang tadi. Kita butuh 4 baut untuk di setiap ujung. Ini gue pakai yang 10 cm ya. Kalau kalian ukuran 7,5 ya tinggal pakai yang agak di dalamnya. Terus ini tinggal kita sangkutin aja sama bracket yang udah kita rakit tadi. Dan ini juga yang bedain versi yang sekarang sama versi yang gue punya sebelumnya. Kalau yang versi sebelumnya itu PR-nya kita harus ngerakit, ngebaut-baut itu pas udah ditempelin ke bracket gitu ya. Jadi cukup ngebantu sih menurut gue, mending kita ngebaut di bawah dibanding kita harus baut di bracketnya. Ya, jadi ini dia sekarang gue punya monitor yang udah bisa di adjust tinggi, maju, muter kanan kirinya.
Yang tadinya itu ini cuman bisa di tilt aja. Gue suka karena ada kabel manajemen dan di sini juga ada beda sama versi sebelumnya di mana cover yang bagian bawah ini gak ada baut, jadi tinggal di slide aja dan udah kebuka. Jadi lebih mempermudah sih menurut gue. Kalau bagian yang atas tetap ada di baut dan tetap gue ingetin ke kalian, pastiin kalian itu kasih spare beberapa senti untuk kabelnya. Jadi jangan sampai kabel kalian ketarik dan putus ketika kalian lagi adjust monitornya. Oke, monitor kita udah nyala dan bisa kita atur posisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lanjut kita pasang bracket yang ZDP1128. Ini sebelumnya gue belum pernah punya ya, yang untuk dual monitor gini. Tapi harusnya sih ini ngerakitnya sama-sama aja sama yang tadi udah kita rakit, jadi harusnya akan lebih cepat. Yang beda itu jelas tangan yang dia punya ini jadinya ada 2 karena untuk dual monitor. Terus bagian yang beda itu ada di penjepitnya, ini ukurannya lebih gede dibanding yang 1118 tadi. Karena ya nantinya kan bebannya akan lebih besar dia nopangnya ya. Stepnya sama, rakit dulu penjepitnya dan tes untuk dijepit ke meja udah kuat apa belum. Kalau udah ya langsung aja kita pasang bagian-bagian lainnya. Kita pasang dulu arm yang bawah dua-duanya dan emang ini gue ngerasa agak keras dibanding yang ZDP1118. Dan selanjutnya pasang arm yang ada gas liftnya. Nah, dia punya bracket ini sama dengan yang ZDP1118 yang untuk ke VESA mountnya. Jadi kalian kalau misalnya udah pasang di 1118 terus kalian pengen pindahin ya kalian tinggal pindahin aja, nggak usah kalian baut-baut lagi gitu si bracketnya. Dan ini cukup praktis sih menurut gue. Jadi gue akan pakai 2 monitor Lenovo L24i untuk pasang di Oximus ZTP1128 ini. Gue ada lupa tadi harusnya pasang ring ini dulu baru dibaut gitu di monitornya. Dan ini dia 2 monitor Lenovo L24i dipasang di Oximus ZTP1128. Nah, niat gue pengen 2 monitor ini dipasang di meja Oximus Fury 70, tapi kendalanya adalah nggak bisa dipasang di tengah karena penjepit kehalang sama kabel manajemen si meja ini. Jadi gue harus switch mejanya, balikin meja Taiji ke posisi yang dulu, dan resikonya kalau gini pasti akan nggak muat speaker gue. Jujur di sini gue masih bingung untuk posisi yang pasnya tuh gimana. Gue pengen bikin monitornya itu ngelebar gitu ya. Cuman kendalanya adalah kalau misalnya posisi monitornya kayak gini, bracket Oximusnya itu harus nonjol ke belakang gitu. Jadi nggak bisa mejanya rapat ke dinding. Nah itu jadi kendala sih bagi gua. Tapi ya udah gue coba pasang dulu aja dengan kondisi apa adanya. Dan tiba-tiba ada satu masalah lagi. Jadi gue nggak bisa pasang monitor Lenovo L24i ini secara bersamaan. Karena monitor ini cuma punya port HDMI. Which kalau gue pasang dua-duanya, gue butuh port HDMI 2 untuk dicolokin ke PC. Nah, di PC gue ini cuma ada 1 port HDMI dan 3-nya itu DP gitu ya. Jadi ya harus pasang si Asus VG249Ki lagi karena dia punya port DP. Nah, tujuan awal pakai monitor tipe yang sama itu kan karena biar warnanya jadi sama gitu, nggak beda-beda dan bentuknya juga jadi sama. Gua udah coba pesan yang converter DP ke HDMI, tapi karena ini hari libur, weekend dan tanggal merah, jadi nggak nyampe-nyampe si converternya. Jadi ya udah gua harus pasang si Asus ini. Nah, tadinya gua pasang dengan rencana awal yaitu monitornya samping-sampingan. Tapi ya karena warna sih, balik lagi warnanya beda banget. Jadi gue agak kurang nyaman sama kondisi itu. Jadi ya udah gue coba untuk utak-atik lagi dan ditambah juga posisi bracket harus ke belakang semua gitu ya. Dan bikin mejanya jadi maju, ini super gak nyaman banget, jadi kelihatan tuh berantakan. Yaudah akhirnya dapatlah komposisi kayak gini. Dan gue juga baru pertama kali pakai tipe monitor yang vertikal dan horizontal. Jadi ini cukup ngebantu gue sih, punya experience baru juga gue pakai monitor jenis kayak gini dengan posisi kayak gini gitu ya. Ya, jadi setelah gue pakai bracket untuk dual monitor kayak gini ternyata nggak segampang apa yang gue bayangkan gitu ya. Gue kira ya udah tinggal pasang terus udah bisa monitornya nyamping-nyamping gitu. Ternyata agak susah juga gitu. Ya itu sih, gara-garanya kan ini udah gue coba taruh di tengah gitu ya. Terus gue pikir diginiin, disandingin itu udah bisa langsung sebelah-sebelahan monitornya, ternyata enggak juga. Jadi untuk setup kayak gini gue masih cukup nyaman. Cuma yang jadi korban itu adalah speaker. Jadi nggak ada speaker ya di setup ini. Speakernya ada sih di monitor ya, sama di headphone gitu. Kalau misalnya gue pengen dengerin lagu, gue casting aja ke si Google Home dari Spotify, terus gue cast ke Google Home. Jadi ya itu solusinya sih. Terus dengan setup kayak gini gue jadi punya kebiasaan-kebiasaan baru gitu yang nggak pernah gue dapetin di setup satu monitor. Yang
Yang pertama, kalau misalnya gue lagi nge-script gitu ya, kayak syuting video ini gue modelnya itu gue syuting dulu nih, unboxing dan rakit-rakit, baru gue syuting yang A-roll-nya ini. Jadi B-roll dulu baru A-roll. Nah, hal kayak gitu jadi gue bisa sambil play di Premiere Pro untuk di screen yang ini, screen yang utama, terus screen yang secondary-nya itu gue sambil nge-script. Jadi bisa sambil berbarengan gitu. Nah, itu ngebantu gue. Dan untuk kalian yang mungkin kalian ada seorang programmer, ini untuk source code juga enak banget, bisa panjang ke bawah. Dan ini sangat ngebantu juga. Tapi disayangkan ketika gue berharap ini kalau nonton TikTok di sini, gede banget gitu kan, soalnya vertikal gitu ya, portrait gitu. Ternyata enggak ya kan, ternyata tetap kecil. Cuma enak untuk short. Nah, YouTube Short ini enak banget, bisa full satu layar gitu ya. Mantap YouTube. Cuma YouTube doang yang kayak gitu kayaknya. Gue coba Instagram juga nggak full. Dan tentunya setup kayak gini juga banyak dipakai sama streamer game. Jadi yang setup secondary ini untuk ngelihat chat-chat ya, chat-chat streaming gitu. Jadi ya cukup ngebantu. So ya, jadi itu dia ide setup gua pakai bracket Oximus ZDP 1118 dan 1128. Actually lebih ke 1128 sih ya, karena yang 1118 itu cuman rakit dan ngebandingin sama yang versi sebelumnya aja. So oke, segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih untuk Abditama Official dan Oximus. Kalian bisa beli semua produk yang udah gue bahas tadi di Abditama Official. Linknya udah gue taruh di description box. Terus, thank you juga untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.